Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sore hari ini kita mau ini ya teman-teman. Kan kemarin itu udah acara kita itu udah apa namanya kewan eksotik tok. Jadi di hari ini tuh kita mau bahas tentang ayam. Bahas tentang ayam ya ikutin aja lah. Nah ini orangnya ini. Ini ada Mas siapa namanya? Benny. Wah, ini udah ada ayamnya teman-teman ya. Ada ayamnya ini ayam apa Mas ini? Ayam Bangkok. Ayam asli. Oh ya Mas, mau tanya sedikit Mas ya. Mulainya Mas Benny ini seneng sama ayam Bangkok ini gimana? Nah, ini yang banyak orang tanya itu seperti ini. Nah, tetangga-tetangga itu banyak yang bertanya, kok iso-iso nih? Ini iso dolanan. Aku sih arah itu loh provokator ya. Kok bisa-bisanya Nah, gitu ya? sebenarnya yang pertama itu karena apa ya? Tuntutan. Dulu saya kan ikut konten-konten seperti itu di snack video, TikTok seperti punya itu. Snack video ya Mas? Nah, punya juga. Namanya apa Mas? Nanti biar sama teman-teman ini biar di delok. Nah, nama akun snacknya Bangkok Wajan Trah Soto. Oh, itu bisa dicari ya Wajan teman-teman ya? Trah Soto snacknya. Bangkok Kalau Wajan TikTok Trah Soto. bebas. Kalau TikTok Bebas. Unik-unik lah jenenge unik-unik. Terus gimana Mas? Awal mulane itu buat konten. Tadinya kan cuman ayam tetangga-tetangga. Ayam tetangga. Nah, itu ayam tetangga saya video. Nah, setelah itu saya kok jadi tertarik. Oh, jadi tertarik. Yang pertama tertarik, yang kedua ada yang mendukung. Jadi saya itu tertarik dengan ayam. Kok ternyata ayam itu unik. Unik sekali, memang unik. Misteri. Oh, ada misterinya Mas ya? Wah, banyak sekali ayam itu. Ada yang kelihatannya ganteng, tapi ternyata ayamnya biasa saja. Ada yang kayak ayam apa? Emyeh itu, tapi kualitasnya bagus, itu juga ada. Punya faktor gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, dari proses akhirnya saya jadi tertarik dan sampai sekarang pelihara ayam Bangkok ini. Tapi ini sulit nggak sih Mas untuk perawatannya gitu? Kalau perawatan itu sebetulnya relatif. Kalau awalnya memang kadang ragu, tapi kalau sudah terbiasa ya, yang namanya orang biasa kan nggak ada kata sulit ya. Terutama hobi. Hobi itu apa yang sulit menjadi mudah. Seperti itu. Tapi awal mulanya pasti ada kesulitan. Masih ada kesulitan. Ya, ada kendala-kendala. Wah, kemarin malah waktu pertama itu malah punya penyakit kuning. Nah, seperti apa? Kuning pucet. Oh, pucet. Gitu ya? Nah, akhirnya tanya-tanya kepada orang yang lebih ahli, akhirnya oh ternyata obatnya seperti ini. Itu cacingan apa obatnya itu sudah tahu. Kalau ini jenis apa Mas ini? Kalau ini Bangkok klasik ini. Bangkok klasik.
istilahnya itu nganu apa dulu makanya pejantannya bangkok. oh pejantannya bangkok. Kok klasik. Kalau betinanya saya kurang tahu kalau yang ini. Dulu. Kalau pejantannya asli bangkok. Kalau untuk ini Mas, apa namanya pakan. Nah kalau ini di sini ada berapa ekor sih Mas? Kalau saya itu sekitar 9 ekor. 9 Yang ekor ya? jantan. Belum yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil mungkin sekitar berapa ya, 16 atau berapa itu. Itu pakannya habis berapa Mas? 1 minggu lah. Kalau saya itu 1 minggu itu kisaran berapa ya? Jarang hitung kalau saya itu kalau pakan. Tapi kalau di kira-kira irit kok Mas. Kalau ayam itu kalau seperti itu pakannya itu irit. Yang mahal itu suplemennya. Jadi suplemen Ya, kalau suplemen kan beli. Kalau pakan kita itu bisa ngolah sendiri, meskipun beli kan kita bisa mengkomposisikan satu. Kalau saya sih kalau dikomposisikan itu jangan sampai 1 kilonya itu lebih dari Rp5.000. 1 kilonya jangan sampai lebih dari Rp5.000. Jadi soalnya pur, jagung atau beras merah ataupun apa itu kalau dicampur jadi satu itu jangan sampai harganya melebihi Rp5.000. Kalau umpama ini dijual obrokan itu kita masih ada untung. Nah, kalau dijual yang sudah seleksian, untuk seleksi itu kalau orangnya suka itu lebih untung lagi, bisa 2 kali lipat, bahkan bisa beberapa kali lipat harganya dari obrokan. Seperti itu. Kalau makan relatif, tinggal kita mencampurnya itu bagaimana. Kalau suplemen jangan dibicarakan, pasti lebih mahal ya. Tapi suplemen itu enggak setiap hari. Per hari Mas, per hari itu kasih makannya itu berapa kali? Kalau saya pagi dan sore. Pagi dan sore. Jadi pagi itu sebelum dimandikan itu saya kasih makan dulu sedikit sambil suplemen. Yang perlu disentor tenaganya atau ayam ini masih kurang apa itu dikasih suplemen. Itu nanti sore tinggal kasih makan lagi seperti biasa. Tapi gini teman-teman, kan dulu itu kan Mas Benny ini pernah bilang ke saya waktu ke rumah saya dulu ya, itu pernah saya bilang itu gini, saya tanya kenapa Mas Benny kok nggak pelihara apa gitu, terus katanya wah nggak kober gitu. Ternyata sekarang malah pelihara ayam. Oke, ini untuk apa namanya omset penjualan. Kalau omset penjualan itu sebetulnya relatif, hanya kita itu tinggal sasaran. Sasaran pasar apa ya, pemasaran, metode pemasaran itu seperti apa itu tergantung kita, dan omset itu juga tergantung pada pemasaran. Kalau kita pemasarannya masih lokalan ya omsetnya sebatas lokalan. Kalau bisa kirim-kirim atau mana itu hanya saja kalau saya itu kalau kirim-kirim masih meragukan ya. Saya lebih menjaga nama baik lah seperti itu. Karena jadi kalau lebih enak dipantau langsung, nah, langsung gitu ya? dipantau, diseleksi di tempat itu nanti harga deal bisa bawa pulang. Kalau nggak deal nggak apa-apa lah, hitung-hitung untuk tukar pengalaman seperti itu. Emang enaknya begitu karena kan COD terus cocok oleh duit. kita juga apa namanya pembeli itu juga menghindari penipuan gitu. Karena terus biasanya seperti ini diseleksi, di sana bagus, sudah kirim video bagus, ketika kita bawa jadi don. Nah, don ketika dalam pengiriman atau memang mentalnya beda, turun gitu ya. Beda metode perawatan seperti itu, terkadang seperti itu. Itu sangat pengaruh Mas ya. Sangat berpengaruh. Terus untuk apa namanya ini Mas, ada nggak sih persiapan khusus untuk nanti misalkan di seleksi lah? Pasti ada ya. Jadi kalau saya itu
sekitar 1 bulan itu harus sudah disiapkan minimal Sekitar satu bulan. Cukup lama ya. Ya cukup lama. Jadi seumpama ini minggu besok itu jamu harus aktif. Jamu yang lebih kalau orang desa itu empon-pon. Oh, jadi kayak apa namanya? Jahe, kunyit. Tapi kalau jahe jangan terlalu banyak karena itu berpengaruh pada pencernaan. Panas Mas. Panas ya. Kunyit yang baik itu kunyit, kencur, laos, daun pepaya, itu gula merah. Terlebih gula merah itu sangat dianjurkan karena itu sangat berpengaruh pada stamina. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau apa namanya teman-teman itu ada kurang stamina itu bisa apa namanya? Jahe merah. Gula merah. Saya dulu seperti itu ketika saya itu ikut acara itu bawa gula merah itu 1 lirang lek ngarani. 1 lirangnya 1 cetakan saya kurang lebih hampir setengah kilo itu. Saya konsumsi. Dikonsumsi orang. Jadi setiap hari 1 bulan sebelum acara itu saya konsumsi itu. Jadi nggak cuma ayamnya. Nggak cuma ayam saja. Orang juga suka juga. yang manis-manis. Terus ini masa apa namanya penjemuran ini Mas. Kalau masa penjemuran tiap orang kan kadang berbeda pendapat. Kalau saya sih hanya setelah dimandikan ya kurang lebih 2 jam lah maksimal gitu. Biasanya 2 jam itu kalau cuacanya panas itu sudah ekstrim, sudah ngos-ngosan. Terus yang saya pernah lihat itu Mas ya, kan saya lihat di apa namanya video di snack video Mas Beni kan, ya itu ada apa namanya itu loh, ketika Mas Beni pegang ayam terus dipijit itu loh. Itu ya sebetulnya itu hanya untuk melonggarkan ya otot, dan bisa menguatkan. Karena kenapa ya, memang itu juga sangat perlu latihan fisik, pijitan itu juga sangat perlu. Pelonggaran otot itu caranya, kakinya agar ototnya lentur itu bagaimana, terus lehernya seperti patah-patahkan gitu. Kadang saya juga unik juga, ternyata nggak cuman manusia saja dipijeti kayak dikerek-keretek, ternyata ayam pun juga seperti itu, tapi berbeda proses. Pelemasan seperti itu. Jadi tapi kalau mijet orang ya itu berbeda. Teknisnya berbeda. Tak pikir sama ya. Mijitin ayam. Jadi kalau misalkan mijitin orang ya, kalau di rumahnya Mas Beni ini nanti Anda semua akan dikempit seperti ini kayak kempit ayam ini. Terus akhirnya Deplek-oklek gini. Oke, ini untuk apa namanya menangani itu penyakit kayak penyakit ayam kan, ini kan musimnya ya, musim flu. Itu untuk menangani penyakit seperti itu kalau Mas Beni itu seperti apa? Kalau saya ya cuman saya kasih obat itu, beli tetraklor itu. Beli ya, itu sama bawang merah, bawang putih itu. Ada alaminya ya? Ada alaminya. Kalau sebelumnya tetraklor saja sudah cukup cepat. Tapi kemarin saya menangani yang terakhir itu 2 hari sudah plong, sudah nggak ngkrok lagi. Sudah nggak ngorok lagi. Pilek juga sudah berkurang banyak seperti itu. Ini kenapa Mas ini kok ekornya di apa namanya? Nah, ini. Ya biasalah kalau lek ngarani cara uang didis. Didis. Ibaratnya neng rambutnya di ngecetis. Kuwi ibaratnya manusia didis lek ngarani. Biasanya itu setelah dimandikan didis itu. Setelah dimandikan. Ya pasti didis. Untuk mengeringkan ya. Nah, pertama untuk mengeringkan, yang kedua yaitu membersihkan. Hitung-hitung mijeti dhewe lah. Ya. Ditutuli. Seperti itu. Ini Mas, kenapa kok nggak pilih kayak Berma gitu? Kalau saya itu ke ayam Bangkok itu tahan Mas. Tahan.
kayak lebih tahan daripada ayam yang lain itu kalau menurut saya ya. Terkadang para peternak itu berbeda pendapat. Bahkan untuk melatih fisik itu ada yang berbeda pendapat. Sesuai kesenangan hati lah. Sesuai kesenangan tapi fungsinya sebetulnya sama. Jadi kalau saya itu lebih senang dengan ayam Bangkok ya, asli. Bangkok klasik. Karena ya itu lebih tahan, kulitnya itu lebih tebal. Terus daya tahan tubuh itu lebih tebal, untuk nafas itu juga lebih panjang ayam Bangkok daripada ayam yang lain. Itu katanya. Karena kan saya cuman mengolah, ternyata setelah saya amati memang ada perbedaan dari situ. Terus ini Mas, ini bener apa enggak Mas ini? Kalau misalkan ini pemberian pakan yang terlalu over itu loh. Nah, itu bisa membuat ayam jadi bantat. Kalau diseleksian nanti kasihan ayamnya. Ibaratnya awake dhewe umpamane kelemon, kewareken seperti itu kan untuk diseleksi kan ya unik juga. Kabutan awak Nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Itu karena apa, berat badannya itu ya. Nah, iya. Oh jadi ini harus apa namanya, Harus seimbang. ideal, seimbang. Seumpama sampai bantat itu tinggal jemur kurung, nanti bisa Ada nggak Mas badan itu ini bisa stabil. kayak apa namanya, pengalaman yang paling Mas Benny itu apa namanya, pengalaman sedih lah bermain ayam ini? Kalau saya sih yang paling sedih ya kalau ayamnya itu lagi kena penyakit, itu paling sedih karena kan nggak bisa ngomong ayam itu. Nggak bisa. Jadi, hanya bisa diketahui ciri-cirinya saja, tiba-tiba loh kok ngelentur. Mungkin kalau Lemes. orang mulai pusing, Pak aku lekas mumet, bisa ngomong. Jadi ayam kan cuman murung saja itu bisa nah itu sedih juga karena ayam ini cacingan apa bagaimana, apa kurang makan, itu kan sangat banyak sekali faktor kalau ayam itu. Tapi kalau saya simple, kasih bawang putih setengah siung 1 hari 2 kali seperti itu, nanti ya Udah sehat sudah lah. sehat. Jadi sekitar seminggu sekali itu harus ada pakan yang campur dengan pon-pon itu tadi. Nah ini untuk tadi Mas, apa kayak misterinya itu loh, kok saya jadi penasaran. Ayam itu lucunya seperti itu. Kadang ada yang dirawat kesayangan itu malah diseleksi malah kurang baik, itu ada yang dibiarkan kelihatannya kayak jelek itu di apa ternyata malah bagus seperti itu. Karena kemarin tuh saya punya teman itu juga seperti itu, di rumahnya itu disortir, setelah dibawa temannya ternyata malah diseleksi malah bagus. Jadi berarti nggak pasti seperti yang saya sampaikan tuh, saya yang bawa bagus belum tentu adik saya yang bawa nanti bagus. Yang saya bawa itu bagus, saya bawa belum tentu bagus kualitasnya seperti itu. Oke Mas Benny, terima kasih untuk apa namanya, wawancara kita hari ini. Nanti kalau misalkan ada apa-apa kan bisa apa nanti tak taruh nomor WhatsApp-nya di kolom deskripsi ya Mas Benny. Siap. Terus apa namanya, jangan lupa untuk ikutin snack videonya Video Mas Benny ini di apa tadi channelnya? Bangkok Wajan Trah Soto. Nah, Snack video Bangkok Wajan nanti Trah bisa, Soto. bisa diikuti nanti ya. TikToknya bebas. TikToknya BEBASH. Nah itu. siap. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Mungkin semoga apa namanya,
Bermanfaat. 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 Semoga bermanfaat. Terus semoga yang nonton sehat semua. Amin. Semoga Sukses yang selalu. Oh, Channelnya apa, Mas? saya Luwak Deso. Luwak Deso. Sukses selalu Luwak Deso. Tonton terus, Terima kasih. kontennya sangat berkualitas. Oh, terima kasih. Oke, akhir salam. Saya Danang Prasetyo dan Beni Badrussoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.